tahajudan kata Nabi. Kalau dia lakukan itu setelah tidur, maka itu adalah witir dan tahajud. Witir dan ya. Karena tahajud itu tarkul hujud. Ya, meninggalkan tidur, memaksa untuk meninggalkan tidur, itu namanya tahajud. Jadi sholat apapun yang kita lakukan setelah kita tidur dinamakan tahajud. Sekalipun ba'diyah, kita habis isya tidur misalkan, ya. Atau walaupun habis maghrib tidur, ya. Bangun jam 2, jam 1, jam 3, maka sholat apapun yang kita lakukan setelah kita bangun itu namanya tahajud. Ba'diyah ya tahajud, qobliyah isya misalkan ya tahajud, witir ya tahajud. Tahajud sebagaimana kita bilang tarkul wujud, memaksa untuk meninggalkan tidur. La ilaha illallah. Oleh karena itu hendaknya kita tidak meninggalkan sholat witir itu, karena ada ulama yang mewajibkan sebagaimana kita sebut tadi, ya. Ada ulama yang mewajibkan tahajud apa namanya, witir. Ada ulama yang mewajibkan, maka sebaiknya ditinggalkan. Bukan cuma di bulan Ramadan witir itu, ya. Setiap hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan witir, sebagaimana hadis Siti Aisyah tadi, ya. Kemudian kalau dia sudah witir setelah isya, kemudian dia tidur, kalau bangun lagi nggak usah witir lagi, karena tidak ada 2 witir dalam satu malam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Habis ba'diyah isya dia sholat witir langsung 3 rakaat misalkan. Kemudian dia bangun malam tahajud jam 3, jam 4 sebelum subuh. Kita bilang boleh sholat witir lagi tapi genap. Ya. Kalau sudah 3 rakaat, ya berarti tinggal tambah 8 rakaat. Karena paling banyaknya 11, tidak diwitirkan lagi, tidak diganjilkan lagi, ya, karena tidak ada sholat witir 2 witir dalam satu malam. La witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Hadisnya hasan, dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Tetapi tentu melakukannya di akhir malam itu lebih afdal, karena tadi itu, ya, sholat malam itu disaksikan. Sholat fa inna sholata akhirul lail masyhudah, sholat akhir malam itu disaksikan. Kemudian musannif menyebutkan falau autara qabla al-isya'i amdan aw sahwan lam yu'tad bih. Seandainya dia witir sebelum isya baik dengan sengaja atau lupa, maka tidak dihitung itu sebagai witir. Tidak dihitung sebagai witir, karena witir itu sholat yang punya waktu, ya, seperti tadi sudah kita sebutkan. Waratibun mu'akkad min dzalika kulli 10 rakaat, dan rawatib yang mu'akkad dari sholat rawatib ada 10. Ada
dan suratnya tadi itu Al-Kafirun dan wa raka'atani qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, raka'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, raka'atani ba'da maghrib, raka'atani ba'da isya. Ya, 10 yang muakkad. Apa artinya muakkad? Enggak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan, tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salat nawafil muakkadat ghairu tabi'ah lil faraid. Kemudian musannif menyebutkan tentang salat-salat sunnah yang tidak mengikuti salat fardu. Salat-salat sunnah yang tidak mengikuti salat fardu. Ahaduha salatul lail. Yang pertama adalah salat malam. Yang pertama adalah salat malam. Maksudnya tahajud itu. Maksudnya tahajud. Ya. Tapi lebih afdal dari itu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Lebih afdal dari itu adalah sholat tarawih. Kemudian baru sholat duha. Kemudian baru sholat tahajud. Ya. Kenapa musannif menyebutkan tahajud duluan? Karena ingin memperingatkan kita tentang sholat-sholat atau tentang sholat yang banyak ditinggalkan, yang perhatian orang terhadap sholat itu sedikit, ya, yaitu tahajud. Dan secara bahasa sudah kita sebut, tahajud artinya meninggalkan tidur dengan memaksa, ya, memaksa untuk meninggalkan tarkul hujud. Dan secara istilah sholat yang dilakukan setelah isya dan setelah tidur dan setelah tidur, ya. Sebagaimana tadi sudah kita sebut, sholat apapun yang kita lakukan setelah kita tidur di waktu malam, setelah maghrib, ya, setelah kita tidur, sholat apapun yang kita lakukan dianggap atau dicatat sebagai sholat tahajud. Kalau kita sholat sunnah maka jadi tahajud, kalau kita qobliyah ba'diyah maka jadi tahajud, kalau kita witir maka jadi tahajud. Dan dimakruhkan meninggalkan tahajud bagi yang biasa melakukannya. Dan dianjurkan, disunahkan untuk orang yang bertahajud gailulah, tidur siang, sunnah. Buat orang yang tahajud, gailulah tidur sebelum zawal, tidur sebelum zuhur, bukan setelah zuhur, ya, tidur sebelum zuhur. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'inu bil ghailulati ala qiyamil lail wa bisuhuri ala siyamin nahar." Mintalah bantuan atau dapatkanlah bantuan dengan tidur siang untuk bangun malam, dan dengan sahur untuk puasa. Jadi sama dia seperti sahur. Sahur membantu kita untuk puasa, dan tidur siang membantu kita untuk
bangun malam. Dan dimakruhkan untuk bangun malam kalau bangun seluruh malam, nggak tidur, ya, begadang lah kita bilang. Dimakruhkan untuk begadang, sholat maksudnya begadangnya, bukan cerita. Dimakruhkan untuk begadang kalau itu walaupun untuk sholat, ya, dan nggak tidur sampai subuh itu, walaupun untuk sholat hukumnya makruh kalau itu membahayakan badannya. Dianggap kalau itu dikira akan membahayakan tubuhnya, maka hukumnya makruh. Adapun kalau dia yakin tidak membahayakan badannya, dia periksa ke dokter, begadang terus, periksa ke dokter nggak ada apa-apa, sehat-sehat aja, ya, nggak ada migrain, nggak ada, maka nggak masalah. Ya, sekalipun di malam-malam yang sempurna, malam-malam yang dianjurkan untuk kita bangun, ya, seperti malam pertama dari bulan Rajab, seperti di Sya'ban, ya, seperti akhir 10 terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau setelah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, Nabi menghidupkan malam itu seluruhnya, nggak tidur. 10 terakhir dari bulan Ramadan, Nabi nggak tidur di malam-malam itu. Ya. Juga dimakruhkan untuk tahajud jika mengkhususkan satu malam saja, seperti malam Jumat saja ya tahajudnya gitu. Ya. Malam Jumat saja tahajudnya itu makruh. Adapun menghidupkannya dengan selain sholat malam Jumat itu, maka tidak makruh. Seperti dengan sholawat kepada Nabi SAW, karena malam itu dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Ya, dan disebutkan bahwa orang yang biasa melakukan tahajud akan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada keluarganya. Diceritakan dari Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad yang dikenal dengan Sayyid Taifah, pemimpinnya para sufi itu, bahwa ada seseorang yang melihat beliau setelah beliau meninggal. Ada seseorang yang mimpi bertemu beliau dan ditanya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mimpinya itu, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepadamu wahai Junaid, pemimpinnya sufi Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Ya, Al-Imam Junaid bilang, tahat tilkal ibarat atau tahat tilkal isyarat, ya, isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk yang aku berikan kepada murid-muridku hilang, ya, nggak ada pahalanya. Wa ghabat tilkal ibarat, kata-kata yang indah, hikmah-hikmah yang aku keluarkan untuk mengajak orang kepada Allah, hilang pahalanya, nggak ada pahalanya, nggak bermanfaat. Faniyat tilkal ulum, ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu laduni, ya, hilang semua.
nafadat tilka rusuh. Mana wa ma nafa'ana illa rukai'at kunna narka'uha inda sa'ari wan nasunya. Dan tidak ada yang berguna buatku saat ini, kata Imam Junaid, ya, kecuali rakaat-rakaat pendek yang aku lakukan di waktu malam ketika orang-orang tidur. Nggak ada manfaat kecuali ilmu laduni. Ya, Imam Junaid itu pemimpin ya para wali. Ya, sekelas lah kalau kita bilang sama Sayyid Abdul Qadir Jailani pada masanya beliau. Puluhan ribu orang yang hadir majelis, kalau ngomong orang nangis semua. Ilmu-ilmu laduni, ya, semuanya itu hilang, nggak ada manfaatnya kata Imam Junaid. Nggak ada manfaatnya kecuali rakaat-rakaat pendek yang saya lakukan ketika orang-orang tidur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk bisa bangun di waktu malam. Allah jadikan kita semua orang-orang yang senang melakukan sholat di waktu malam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan Allah bantu kita untuk bisa melakukan semua sholat-sholat yang disunahkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas, silakan. Nggak ada? Baik, kalau itu kita tutup dengan kita baca surat Al-Fatihah. Kita khususkan buat pengarang kitab kita Syekh Habib Syujah, Syekh Abdul Qasim, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Walidina bikum wa syekh 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 wa syekh